Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Di mana judul kasusnya itu adalah implementasi konteks free grammar dan juga algoritma CK untuk pengecekan tata bahasa kalimat sederhana bahasa Bali. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nyoman Triandi Chandra Mulya dengan NIM 24085611117. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Dhani dengan akhiran NIM 064. Perkenalkan nama saya Elijah Maverick Pangau dengan NIM 240856111. Baik, mohon maaf sebelumnya jika saya tidak open kamera karena ada kesalahan teknis. Perkenalkan nama saya Inyoman Mayana Triparikesit dengan NIM belakang 135. Pertama adalah bagian pendahuluan. Pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, pertama-tama kita akan memulai dengan pendahuluan. Dengan latar belakang, bahasa Bali merupakan bahasa daerah yang memiliki struktur tata bahasa yang unik dan berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam era digitalisasi, penting untuk mengembangkan sistem yang dapat memahami dan memvalidasi struktur kalimat bahasa Bali secara otomatis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan konteks free grammar atau CFG yang diimplementasikan menggunakan algoritma Koke-Younger-Kasami atau CYK. Kalimat sederhana bahasa Bali memiliki berbagai pola struktur seperti predikat subjek, predikat subjek keterangan, predikat subjek pelengkap, dan variasi lainnya. Pola-pola ini dapat dimodelkan dengan CFG untuk memvalidasi apakah sebuah kalimat memenuhi kaidah tata bahasa Bali yang benar. Algoritma CK dipilih karena kemampuannya untuk melakukan parsing secara efisien dengan kompleksitas big O dalam kurung N3 ukuran grammar, di mana N adalah panjang kalimat dan G adalah ukuran grammar. Algoritma ini bekerja dengan grammar dan dalam bentuk Chomsky Normal Form atau CNF yang memastikan setiap production rule memiliki bentuk yang terstandar. Masuk ke rumusan masalah. Bagaimana ukuran model konteks free grammar yang diimplementasikan dengan algoritma CK dalam pengecekan tata bahasa kalimat sederhana bahasa Bali dengan berbagai pola struktur kalimat. Kemudian tujuan laporan ini untuk mengetahui hasil akurasi model konteks free grammar yang diimplementasikan dengan algoritma CK dalam pengecekan tata bahasa kalimat sederhana bahasa Bali dengan berbagai pola struktur kalimat seperti PS, PSK, PSKET, PSPL, PSPLS, dan PSPLSKET. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rahmat Dhani dengan akhiran NIM 064 akan menjelaskan bagian contoh kalimat bahasa Bali beserta pola kalimat dan set of production konteks free grammar atau CFG yang digunakan untuk memodelkan struktur kalimat. Yang pertama ada contoh kalimatnya yaitu satak tali rupiah sepatune. Yaitu kalimat ini memiliki arti 100 tali rupiah sepatunya dan termasuk ke dalam pola predikat subjek atau PS. Pada kalimat ini bagian predikat berupa frasa numeral yaitu satak tali rupiah, sedangkan bagian subjek berupa frasa nomina yaitu sepatune. Struktur kalimat ini dapat dipresentasikan dalam CFG dengan aturan produksi sebagai berikut, yaitu simbol awal K diturunkan menjadi PS, kemudian P diturunkan menjadi num P, dan 6P terdiri dari beberapa numeral. Sementara itu S diturunkan menjadi NP, dan NP diturunkan menjadi 0. Dengan aturan ini, kalimat satak tali rupiah sepatune dapat diturunkan dari simbol awal sehingga kalimat tersebut dinyatakan valid secara sintaksis. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu limang tiban umur adin tiange
Jani. Kalimat ini berarti 5 tahun umur adik saya dengan 5 tahun umur adik saya sekarang dan memiliki pola predikat subjek keterangan atau PS-CAT. Pada kalimat ini, predikatnya adalah Limang Tiban, subjeknya adalah umur Adin Tiange, dan keterangannya adalah Jani. Dalam CFG, struktur ini dipresentasikan dengan aturan produksi di mana simbol awal K diturunkan menjadi PS-CAT, lalu predikat diturunkan menjadi frasa numerial dan nomina, subjek terdiri dari beberapa frasa nomina, dan keterangan diturunkan menjadi frasa nomina. Lalu contoh ini menunjukkan bahwa CFG mampu menangani kalimat dengan struktur yang lebih panjang dan kompleks termasuk adanya keterangan waktu. Lalu masuk ke contoh yang ketiga, yaitu Limang diri anggota kelompok Tiange sareng ketua. Yaitu kalimat ini memiliki arti 5 orang anggota kelompok saya bersama ketua dan termasuk ke dalam pola predikat, subjek, pelengkap atau PSL. Pada kalimat ini predikatnya adalah Limang diri, subjeknya adalah anggota kelompok Tiange, dan pelengkapnya adalah sareng ketua yang berbentuk frasa preposisi. Aturan CFG untuk kalimat ini adalah simbol awal K diturunkan menjadi PSPL, lalu predikat diturunkan menjadi frasa numerial dan nomina, subjek menjadi frasa nomina, dan pelengkap diturunkan menjadi frasa preposisi. Dengan aturan produksi tersebut, struktur kalimat dapat dimodelkan secara formal dan konsisten. Lalu, dari ketiga contoh kalimat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konteks free grammar sangat efektif dalam mempresentasikan berbagai pola kalimat bahasa Bali seperti pola PS, PS-CAT, dan PSPL. Namun, meskipun CFG bersifat fleksibel, aturan-aturan ini belum dapat langsung digunakan oleh algoritma parsing seperti Younger-Casami atau CYK. Oleh karena itu, seluruh aturan CFG tersebut perlu dikonversi ke dalam bentuk Chomsky Normal Form. Baik, saya akan menjelaskan bagian set of prediction Chomsky Normal Form atau CNF. Ya, untuk algoritma CYK, prediction rules-nya harus dikonversi ke Chomsky Normal Form dengan aturan A, B, C, yaitu dua non-terminal, A ke A, yaitu satu terminal, S ke terminal, yaitu hanya untuk start simbol jika diperlukan. Pertama, kita akan masuk ke start simbol. Yaitu bagian pertama adalah start simbol yang merupakan titik awal derivasi, artinya setiap kalimat yang valid harus diturunkan dari simbol K. Yaitu dalam CNF, aturan pada simbol merepresentasikan pola dasar kalimat seperti predikat subjek, subjek predikat, predikat subjek keterangan, predikat subjek perlengkap, dan seterusnya. Yaitu karena banyak pola kalimat bahasa Bali yang kompleks, aturan pada start simbol sering kali melibatkan non-terminal bantu agar tetap memenuhi bentuk CNF, yaitu seperti berikut. Lalu selanjutnya, yang kedua itu auxiliary untuk struktur kompleks. Bagian ini berisi non-terminal bantu, biasanya dilambangkan dengan simbol seperti X1, X2, X3, dan seterusnya. Fungsi pada bagian ini yaitu memecah aturan CFG yang memiliki lebih dari dua simbol sisi kanan, lalu mengubah aturan tersebut agar sesuai dengan format A lalu ke B, C. Contohnya seperti berikut. Lalu selanjutnya yaitu ada predikat. Bagian predikat ini mendefinisikan bagaimana unsur predikat dibentuk dalam kalimat. Dalam laporan, predikat dapat berupa frasa numerilia, frasa verba, kombinasi verba dengan numeralia atau nomina. Aturan-aturan bagian ini memungkinkan predikat bahasa Bali yang sering diawali numeralia atau verba dapat dimodelkan secara formal. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, yaitu bagian subjek. Bagian ini menjelaskan struktur pembentukan subjek kalimat. Subjek dalam bahasa Bali dapat berupa satu frasa nomina, gabungan beberapa frasa nomina, frasa adjektiva, dan juga frasa verba pada konteks tertentu. Karena variasinya cukup besar, bagian ini memiliki cukup banyak aturan, namun seharusnya telah disesuaikan agar mengikuti format CNF. Dan contohnya seperti berikut.
Lalu selanjutnya yaitu bagian keterangan, yaitu bagian keterangan atau cat berfungsi untuk memodelkan unsur tambahan dalam kalimat, seperti keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga keterangan keadaan. Dalam CNF, keterangan sering dipresentasikan sebagai frasa proposisi, frasa nomina, dan juga frasa adjektiva. Dan contohnya yaitu seperti berikut ini. Lalu selanjutnya, yaitu bagian pelengkap. Bagian ini berfungsi untuk melengkapi makna predikat. Pelengkap dapat berupa frasa nomina, frasa adjektiva, frasa proposisi, dan juga kombinasi verba dan juga nomina. Dan contohnya seperti berikut. Selanjutnya yaitu frasa numeralia. Bagian ini mengatur pembentukan ungkapan bilangan dalam bahasa Bali. Ini mencakup bilangan tunggal, bilangan majemuk, bilangan dengan klasifer. Karena numeralia sangat dominan dalam bahasa Bali, bagian ini memiliki bagian aturan yang banyak, namun semuanya disusun agar tetap sesuai dengan bentuk A ke B, C, atau juga B ke A. Yang contohnya seperti berikut. Lalu masuk ke frasa nomina. Bagian ini mengatur pembentukan kata benda dan juga kelompok kata benda. Frasa nomina dapat terdiri dari nomina tunggal, nomina dengan determiner, nomina dengan adjektiva, dan juga nomina dengan bertingkat. Yang contohnya itu seperti berikut. Lalu kita masuk ke frasa adjektiva. Bagian ini menjelaskan pembentukan sifat atau keadaan. Frasa ini dapat berupa adjektiva tunggal, adjektiva yang diikuti nomina, adjektiva yang dikombinasikan dengan verba. Yang contohnya itu seperti berikut. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu bagian frasa verba, yaitu mendeskripsikan pembentukan kata kerja. Frasa verba dapat berupa verba tunggal, verba dengan numeralia, verba dengan adjektiva. Yang mana contohnya itu seperti berikut ini. Lalu kita masuk ke frasa proposisi. Bagian ini mengatur struktur kata depan seperti ring, ke, atau di. Frasa ini biasanya digunakan untuk keterangan tempat, keterangan arah, dan juga keterangan tambahan lainnya. Dalam CNF, frasa proposisi selalu dipecah menjadi kombinasi dua simbol non-terminal agar sesuai format. Yang mana contohnya itu seperti berikut. Baik, pada bagian terakhir yaitu adalah terminal production. Bagian ini berisi aturan produksi yang langsung menghasilkan kata-kata aktual dalam bahasa Bali seperti numeralia, nomina, adjektiva, verba, proposisi, dan juga determiner. Aturan ini memiliki bentuk seperti berikut. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Mahyana dengan di belakang 135 akan menjelaskan tentang implementasi dan hasil. Di sini ada implementasi set of production CNF. Set of production CNF disimpan dalam format dictionary Python dengan struktur key yaitu non-terminal symbol atau string, dan value atau list of production, tuple untuk binary, dan string untuk unary. Format binary production yaitu A dan B untuk A ke BC. Format unary production yaitu A untuk A besar ke A kecil. Panggalan program dapat dilihat pada layar yang kami tampilkan. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah Lancian. Lancian adalah reverse index yang memetakan kata atau terminal ke non-terminal yang dapat menghasilkannya. Lancian dibangun secara otomatis dari grammar CNF untuk mempercepat lookup saat parsing. Contohnya formatnya ada kata non-terminal 1, non-terminal 2, dan seterusnya. Panggalan programnya dapat dilihat pada layar yang kami tampilkan. Selanjutnya ada implementasi algoritma CEK.
Algoritma CEK diimplementasikan dalam kelas CEK parser dengan metode utama parse, yang menggunakan dinamik program untuk membangun part tabel secara bottom up. Penggalan program dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada penjelasan detail fungsi, jelaskan setiap fungsi A dan init. Fungsi konstruktor untuk inisiasi parser dengan parameter. Yang pertama ada grammar, dictionary berisi production rules CNF. Lexicon, dictionary mapping terminal ke non-terminal. Start symbol, simbol awal grammar dan defaultnya itu K. Fungsi ini juga membangun binary rules index untuk optimasi. Yang B ada build binary index. Di sini membangun untuk binary rules dengan format BC, A1, A2, dan seterusnya. Indeks ini mempercepat lookup saat mencari parent dari dua non-terminal. Kompleksitas O dan G, di mana G adalah jumlah production rules. Yang C ada parse, implementasi algoritma CEK dengan 3 tahap. Tahap pertama ada inisiasi tabel N kali N dan isi diagonal substring panjang 1, di mana untuk setiap kata lookup non-terminal dari lexicon dan tambahkan ke tabel I0, propagate unit production. Selanjutnya ada tahap kedua yaitu dynamic programming untuk substring yang lebih panjang, di mana loop untuk setiap panjang substring 2 sampai N, loop untuk setiap posisi awal, coba semua kemungkinan split point. Jika ada rule A ke BC di mana B di left set dan C di right set, tambahkan A ke tabel I dan J. Step 3 validasi. Cek apakah start symbol ada di tabel 0 N-1. Selanjutnya return is valid table. Kompleksitas U N pangkat 3 G. Selanjutnya ada add unit production. Menambahkan closure dari unit production menggunakan BVS. Fungsi ini menangani rantai unit production seperti A ke B, B ke C, dan C ke D. Algoritmanya yaitu mulai dengan set non-terminal yang sudah ada. Selanjutnya untuk setiap non-terminal cari production A dan current. Jika ditemukan dan belum dikunjungi, tambahkan ke set. Ulangi sampai tidak ada penambahan baru. Selanjutnya ada visualize. Menampilkan tabel CK dalam format yang mudah dibaca. Untuk setiap sel IJ, tampilkan span kata, substring dari posisi 1 I dengan panjang J plus 1. Set non-terminal dapat derive substring tersebut. Nah, selanjutnya ada implementasi skenario evaluasi. Modul evaluasi diimplementasikan dalam kelas grammar evaluator yang bertanggung jawab untuk yang pertama, menjalankan parsing pada dataset positif dan negatif. Selanjutnya, menghitung confusion matrix yaitu TP, TN, FP, dan FN. Selanjutnya ada menghitung metrik evaluasi yaitu akurasi, precision, recall, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, ekspor hasil ke file. Selanjutnya, penggalan program dapat dilihat seperti yang ditampilkan. Selanjutnya, penjelasan fungsi A titik init. Inisiasi evaluator dengan parser. Intens CK parser yang akan diuji. Positifnya yaitu list 50 kalimat yang seharusnya valid. Negatifnya yaitu list 20 kalimat yang seharusnya invalid. Resultnya, dictionary untuk menyimpan TP, TN, FP, FN. Selanjutnya ada evaluate, melakukan evaluasi lengkap dengan tahapan pertama, yaitu loop setiap kalimat di dataset positif, tokenisasi dengan pre-process, parse dengan parser titik parse, jika valid, TP++, jika invalid, FN++. Loop setiap kalimat di dataset negatif, tokenisasi dengan pre-process, parse dengan parser titik parse, jika invalid, TN++, jika valid, FP++. Selanjutnya hitung metrik dengan calculate matrix, dan print hasil dengan print result. Selanjutnya ada calculate matrix, menghitung 5 matriks evaluasi. Yang pertama akurasi, dengan cara TP ditambah TN dibagi total dikali 100%, hasilnya akan persentase prediksi yang benar. Selanjutnya ada precision, yaitu TP dibagi TP ditambah FP dikali 100%, dan akan menghasilkan dari yang diprediksi valid berapa yang benar validnya. Selanjutnya ada recall,
yaitu TP dibagi TP ditambah Fn dikali 100%, di mana hasilnya akan dari yang seharusnya valid dan berapa yang terdeteksi. Selanjutnya ada F1 score, yaitu 2 kali precision dikali recall dibagi precision plus recall, di mana hasilnya akan menunjukkan harmonic mean dari precision dan recall. Selanjutnya ada specificity, yaitu Tn dibagi Tn plus Fp dikali 100%, di mana hasilnya akan dari yang seharusnya invalid berapa yang terdeteksi. Selanjutnya ada export hasil evaluasi ke file evaluation result dengan format header yang timestamp, confusion matrix TP, Tn, Fp, Vn, semua matriks evaluasi, detail hasil per kalimat. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Setelah menjalankan evaluasi terhadap 70 kalimat, 50 positif plus 20 negatif, berikut adalah hasil yang diperoleh. Hasil evaluasi confusion matrix, true positif TP sama dengan 0, true negatif Tn sama dengan 20, false positif sama dengan 0, false negatif sama dengan 50. Metrik performa, akurasinya 28,57%, precisionnya 0%, recall-nya 0%, specificity-nya 100%, dan F1 score 0%. Selanjutnya adalah analisis hasil. Kelebihan model. Handling pola dasar, yaitu model berhasil dengan baik untuk pola-pola dasar seperti PS dan SP dengan akurasi tinggi. Numerilia kompleks, yaitu model dapat mengenali berbagai bentuk numerilia bahasa Bali termasuk numerilia kompleks dengan classifier. Selanjutnya ada deteksi kesalahan. Model cukup efektif dalam mendeteksi kesalahan urutan kata dan struktur dan yang tidak sesuai grammar. Kelemahan dan tantangannya, ambiguitas parsing, di mana beberapa kalimat memiliki multiple sparse trace yang valid. Algoritma CK tidak otomatis memilih yang sesuai konteks. Selanjutnya ada keterbatasan leksikon, di mana kata-kata yang tidak ada dalam leksikon otomatis dianggap invalid meskipun struktur gramatikalnya benar. Selanjutnya kompleksitas CNF, yaitu konversi ke CNF menghasilkan banyak non-terminal auxiliary, yaitu contohnya X1, X2, dan seterusnya, yang membuat grammar kurang readable. Selanjutnya ada kalimat panjang, di mana performa menurun untuk kalimat dengan lebih dari 10 kata karena kompleksitasnya itu O, N pangkat 3. Selanjutnya ada contoh kasus parsing. Kasus 1 yaitu parsing berhasil, kalimatnya itu limolas sisie punike, tokennya yaitu limolas sisie punike, hasilnya valid. Sini ada parse tabel, dapat dilihat pada gambar. Kasus 2 ada contoh parsing gagal, kalimat punike sisie imolas. Di sini urutannya terbalik, tokennya punike sisie imolas, hasilnya invalid. Parse tabelnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada 5.4.4 di mana perbandingkan dengan penelitian terkait. Dibandingkan dengan penelitian serupa, model CFFK untuk bahasa Indonesia mencapai akurasi 28,57%. Model kami untuk bahasa Bali mencapai 20%. Perbedaan akurasi dapat disebabkan oleh bahasa Bali memiliki variasi pola lebih kompleks, dataset bahasa Bali lebih terbatas, dan struktur word order bahasa Bali lebih fleksibel. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Triandi Chandra Mulya dengan NIM 240856117. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hasil demo dari program yang telah kami buat. Nah, di sini terdapat 5 main kode, di mana yang pertama itu adalah CK Pacer. Lalu di sini ada datasetnya. Di sini ada evaluator. Di sini ada grammar untuk grammar CNF-nya. Dan di sini ada main programnya. Jika dijalankan, program ini akan mendapatkan beberapa hasil, yaitu yang pertama ada grammar statistik, yang dimana non-terminalnya itu ada 23, binary rules-nya ada 36, unary ke non-terminal itu 6, unary ke terminal itu ada 158. Lalu Lancian size-nya itu ada 152 kata. Lalu
Di sini ada evaluasi model CFG ke CEK. Yang pertama ini ada 50 kalimat untuk dataset positif. Dapat terlihat pada tampilan terdapat 50 kata. Lalu dataset untuk negatif terdapat 20 dan juga hasil evaluasi. Di mana hasil evaluasi itu terdapat confusion matrixnya yaitu TP-nya itu 0, TN-nya 20, FP-nya 0, FN-nya 50. Jadi totalnya adalah 70. Lalu metrik performa akurasinya adalah 28,57%, precision-nya 0%, recall 0%, specificity-nya yaitu 100%, dan F1 score-nya itu 0%. Setelah itu hasilnya akan disimpan ke evaluator. Lalu selanjutnya ada CK per table yang dapat dilihat pada gambar. Dan setelah itu programnya akan selesai. Jadi ringkasannya itu akurasinya terdapat 28,57%, F1 score-nya 0%, dan outputnya akan masuk ke evaluation result.txt. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih.